Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bertemu kembali dengan pembelajaran kimia hari ini. Semoga tidak bosan, semoga kalian masih semangat. Ingat perjuangan kalian di tahun ajaran 2020-2021 ini. Sedikit lagi, jangan patah semangat sebelum berjuang di penilaian akhir tahun. Ya, jadi kumpulkan semangatnya kembali menghadapi materi ini, stoikiometri reaksi ini, yang tentunya akan ada terus sampai kelas 11, sampai kelas 12. Ya. Jadi, kita tuh di stoikiometri reaksi sudah memahami bahwa koefisien reaksi itu akan sama dengan perbandingan mol reaksi. Ya, jadi mol yang bereaksi dalam reaksi kimia itu akan sama perbandingannya dengan koefisien reaksi. Nah, dari perbandingan koefisien reaksi itu, kita bisa tahu mol-mol senyawa lainnya. Ya. Nah, dari prinsip perbandingan mol itu juga kita bisa tahu senyawa hidrat. Ya, ingat hidrat itu adalah garam yang menempel dengan air ketika dia dibakar menjadi anhidrat, lepas ya. Jadi 5H2O. Nah, sekarang terakhir kita akan membahas reaksi pembatas yang sangat terpakai sekali. Yang sangat, kalau kata orang sih, sebenarnya ini gampang. Sebenarnya kalian pasti bisa, cuman kalau nggak paham dari kelas 10-nya, sampai kelas 12 nanti kalian akan menganggap kimia itu susah. Jadi mari pahami reaksi pembatas ini bersama-sama. Ya. Jadi, sebelum ke reaksi pembatas, silahkan kuatkan kembali pembelajaran konsep mol kalian dan jangan stoikiometri reaksi, dan perbandingan koefisien atau hitungan kimia sederhana yang kita pelajari saat kuis kemarin. Ya. Nah, jadi saya ingin menerangkan sesuatu dulu. Dalam melaksanakan praktikum, seringkali kita tuh asal aja ngegabungin zat, berapapun masanya. Yang penting kelihatan aja ada perubahan zat baru. Karena itu reaksi kimia ya, kita mencampurkan dua zat, ternyata timbul warna baru, timbul zat baru. Ya. Nah, sekarang prinsipnya, apakah kita tahu berapa banyak hasil reaksi dari campuran tersebut? Ya. Harus ditanamkan mulai dari sekarang. Mol yang bereaksi itu akan sama perbandingannya dengan koefisien reaksi. Ya. Jadi contohnya ketika saya punya 5,4 gram aluminium yang akan saya campurkan dengan oksigen dan yang akan membentuk aluminium oksida, ya. Perbandingan mol yang bereaksi ini, masa-masa yang bereaksi ini harus sama dengan perbandingan mol reaksinya. Ya. Jadi, saya kalau ingin tahu berapa massa atau volume oksigen yang bereaksi, kita cari dulu mol aluminiumnya. Ingat rumusnya, karena diketahuinya gram, berarti itu massa per massa molar. Massanya itu 5,4 gram per 5,4, massa atom relatif dari aluminium itu 27, bisa kalian lihat di sistem periodik unsur. Ini dicoret, hasilnya 0,2 mol. Berarti mol oksigen yang bereaksi, jangan ada tiganya, mol oksigen yang bereaksi harus berapa? Pakai perbandingan koefisien ya, koefisien ditanya yaitu koefisien oksigen per koefisien yang diketahui yaitu koefisien dari aluminium. Ya, kali 0,2 mol. Kalau dicoret ini jadi 0,1 mol, dan jawabannya adalah 0,3 mol. Oh maaf, ini kan ada 2. 0,3, 3 bagi 2 berarti 0,15 ya. Kok highlighter? mol. Nah, lihat 0,2 dibanding 0,15 itu
berapa ya? Ini berarti kalau saya kali 100 itu kan jadinya 20 bagi 15. Kalau dibagi 5, perbandingannya berarti 4:3 ya mol yang bereaksinya. Lihat, mol yang bereaksi di sini 4:3. Ya, 0,2 banding 0,15 itu 4:3. Sama kan ya dengan koefisien reaksinya. Berarti kedua zat ini habis bereaksi menghasilkan aluminium oksida. Sekarang, saya punya zat aluminium dan gas oksigen di laboratorium kimia. Saya iseng-iseng nyampurin 5,4 gram aluminium dengan 0,24 liter gas oksigen. Nah, apakah perbandingan senyawa yang bereaksinya akan sama dengan perbandingan koefisiennya? Ingat, prinsipnya harus sama kan ya? Mari kita coba dulu ya. Kita tulis lagi reaksinya. Tadi aluminium kita udah tahu 0,2 mol karena 5,4 gram. Volume mol dari oksigennya harus dicari karena diketahui dari soal dan kita mencampurkannya saat di laboratorium. Ya. Jadi kita cari dulu pakai, kalau ini keadaannya STP berarti volume sama dengan mol kali 22,4 liter, volumenya 2,24 liter, ini liter per mol ya, mol dikali 22,4 liter per mol, molnya jadi 0,1 mol. 0,1 mol. Nah, kita lihat di sini apakah perbandingan mol dari zat yang kita campurkan itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Kalau kita bandingkan, ini kan 2:1 ya. Lihat, berbeda dengan perbandingan koefisien dengan perbandingan mol yang kita campurkan beda. Ya. Lalu kalau kayak gini gimana Bu caranya? Apakah mol keduanya ini akan bereaksi atau tidak? Apakah aluminium oksida ini akan terbentuk atau tidak? Aluminium oksida ini akan terbentuk. Hasil pencampuran ini akan menghasilkan aluminium oksida. Tapi harus ada satu senyawa yang habis bereaksi sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Ya. Salah satu reaksi ini harus habis. Sementara reaksi lainnya akan bersisa. Ya. Salah satu reaksi akan habis itu bagaimana kita menentukannya? Nah, kita menentukannya dengan cara mencari reaksi pembatasnya. Jadi reaksi yang habis itu disebut dengan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas itu adalah senyawa yang akan habis bereaksi. Ya. Nah, sebentar. Ya, yang akan habis bereaksi. Nah, reaksi pembatas yang akan habis bereaksi ini, dia akan mempengaruhi mol-mol reaksi di dalam reaksi kimia tersebut. Ya. Bagaimana cara mencari reaksi pembatasnya? Cara mencari reaksi pembatas, cara mencari mol reaksi dari hasil campuran ini. Mencari PP, saya singkat ya, adalah dengan cara kita bagi mol awal zat per koefisien zat. Nah, nanti kita bandingkan perbandingan aluminium dengan perbandingan oksigen. Kita cari yang terkecil. Dan yang terkecil inilah dia akan menjadi reaksi pembatas. Dia akan menjadi reaksi atau senyawa yang habis bereaksi. Kita coba ya.
Kan tadi aluminium itu 0,2 mol, oksigennya itu 0,1 mol, menghasilkan aluminium oksida. Kita cari ya PP-nya ya, reaksi pembatasnya. Kalau aluminium, ingat rumusnya mol awal zat per koefisien zat. Mol awal zatnya yang udah diketahui dari soal tadi ya, yang kita ubah ke mol. Berarti 0,2 bagi 4 hasilnya 0,05. Ya. Sekarang kalau untuk oksigen mol awalnya 0,1, koefisien zatnya 3, berarti sekitar 0,0333 ya. Nah, kita bandingkan. Mana yang lebih kecil menurut kalian? 0,05 atau 0,03? Tentu yang lebih kecil adalah mol perbandingan oksigen ini ya, hasil bagi oksigen ini. 0,03. Berarti reaksi pembatasnya adalah oksigen. Berarti oksigen akan habis bereaksi di dalam reaksi kimia ini. Lalu kalau oksigen habis bereaksi, aluminiumnya gimana, Bu? Masih ada atau enggak? Nah, lihat kalau salah satunya habis bereaksi, pasti reaksi lainnya bersisa. Dan kalau udah tahu dia habis bereaksi, kan pasti dia menimbulkan zat baru. Berapa banyak, Bu, zat barunya? Ya, sebelum kita tahu hasil reaksinya, ya, setelah mencari reaksi pembatas, kita akan mencari mol yang bereaksi. Bagaimana kita mencari mol yang bereaksi? Berpatokan pada reaksi pembatas. Saya tulis lagi reaksinya. Tadi mau mula-mulanya aluminium itu 0,2 mol, oksigen itu 0,1 mol. Dan katanya reaksi pembatasnya adalah 0,2. Maaf, oksigen maksudnya kok 0,2. Nah, sekarang mol yang bereaksi itu mengikuti patokan senyawa reaksi pembatasnya. Oh, ternyata reaksi pembatasnya itu adalah oksigen. Berarti mol yang bereaksi itu adalah berpatokan dari mol awal senyawa reaksi pembatas. Berarti kalau oksigen, kan oksigen reaksi pembatasnya, mol yang bereaksi dari oksigen adalah mol mula-mula oksigennya. Karena oksigenlah reaksi pembatasnya. Nah, sekarang ya, untuk mencari mol reaksi senyawa lainnya, kita gunakan perbandingan koefisien. Jadi nggak bisa sembarangan di sini kita langsung masuk 0,1 mol juga, mentang-mentang kita tahu, oh mol reaksinya tuh mol awal reaksi pembatasnya, Bu. Nggak bisa kayak gini. Kita harus bandingkan, mencari molnya harus dengan membandingkan koefisien reaksinya. Ingat prinsip itu, maka dari itu. Prinsip kalau perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi nggak bisa sembarangan kita mengindahkan, oh aluminium juga 0,1 mol, Bu. Nggak bisa, kan ada perbandingan koefisien. Ya, berarti kalau ingin mencari mol reaksi dari aluminium, berarti koefisien ditanya, koefisien aluminium per koefisien dari mol reaksi yang diketahui, oksigen. Kenapa oksigen, Bu? Baca kembali, mol reaksi itu adalah mol awal dari reaksi pembatas. 4/3 dikali mol yang bereaksinya, yaitu 0,1 mol. Hasilnya 4/3 itu berapa sih? 0,75 ya. Oh, 1,75.
Oh, sorry, 1,3 ya. Ternyata 1,3 dikali 0,1 berarti hasilnya 0,13 mol yang bereaksinya. Saya ganti ya. Ini yang mol bereaksinya, ini yang mol bereaksinya. Nah, berarti mol yang bereaksi dari aluminium oksida 0,1 mol juga. Jangan, walaupun kita tahu mol reaksi adalah mol awal reaksi pembatas, yaitu mol awal oksigen, tetap pakai perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanya yaitu mol dari koefisien dari aluminium oksida banding 3, yaitu koefisien dari mol reaksi yang diketahui. Kali 0,1, nah 2 bagi 3 baru 0,67 ya. Hasilnya 0,067 mol. Ya, ini mol mula-mula, ini mol mula-mulanya. Nah, habis itu kita cari mol hasil reaksinya apa. Mol sisa reaksinya apa? Lihat di sini. Karena reaktan itu habis bereaksi, berarti mol mula-mula dan mol reaksi itu kita kurangi. Karena dari hasil reaksi ini terbentuk produk, maka dari itu mol reaksinya kita jumlah. Berarti oksigennya habis bereaksi ya, karena dialah reaksi pembatasnya tadi. Mol aluminiumnya bersisa menjadi 0,07 ya. Dan mol aluminium oksidanya dijumlah ya. Di sini kan belum ada mol mula-mulanya ditambah dengan mol reaksinya 0,067 mol. Ya, ini adalah mol sisa reaksi dari pencampuran 5,4 gram aluminium dengan 2,24 liter gas oksigen. Nah, baru kalau udah tahu mol sisanya, kita cari besaran zat sesuai kasus atau sesuai pertanyaannya. Ya, berarti kalau ditanya massa zat sisa dari aluminium bagaimana? Ya, tinggal dicari ya massanya sama dengan mol kali massa molar. 0,07 dikali 0,07 mol dikali 27 gram per mol. Silakan cari jawabannya berapa. Dan kira-kira massa aluminium oksida yang terbentuk berapa? Sama, tinggal kita pakai rumus konsep mol ya. Massa itu adalah perkalian jumlah mol dikali massa molar. Jadi 0,067 dikali, kita jumlahkan ya, Al2O3 itu jadi 27 kali 2 ditambah 16 kali 3 gram per mol. Cari hasilnya berapa. Jadi itu konsepnya. Jadi saya ulangi, ketika ada dua campuran dua zat yang saya campurkan, mereka akan bereaksi, akan menghasilkan suatu produk. Tapi, apakah hasil pencampuran ini sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi? Perbandingan jumlah mol yang bereaksi? Apakah sama dengan perbandingan jumlah partikel yang bereaksi? Harus kita cek dulu. Kita cari mol mula-mulanya. Ternyata mol mula-mulanya tidak sesuai dengan koefisien reaksinya ya. Maka dari itu harus kita cari reaksi pembatas di setiap ada dua zat yang kita campurkan. Ya, reaksi pembatas buat apa? Hanya untuk mencari senyawa yang habis bereaksi. Berarti senyawa yang habis bereaksinya, kalau kita lihat reaksi pembatas itu kan mau awal zat per koefisien zat,
Kalau dilihat dari sini, oksigen yang paling kecil perbandingannya berarti oksigen yang habis bereaksi. Ya, lalu kalau kita ingin lihat hasil reaksinya, kita tentukan mol yang bereaksinya siapa. Mol bereaksi itu adalah mol awal dari reaksi pembatas. Jadi bukan angka dari perbandingan ini ya. Angka di sini sebenarnya hanya berguna untuk menentukan reaksi pembatasnya siapa. Angka dari hasil pembagian mol awal zat per koefisien zat. Ya, perhatikan itu. Ketika dimasukkan ke dalam mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa ini, nggak dimasukkan, nggak ada hubungannya dengan hasil angka perbandingan mol awal zat per koefisien zat. Tapi berhubungan dengan siapa reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya oksigen berarti mol yang bereaksi adalah mol awal dari oksigen. Nggak bisa serta-merta langsung kita masukkan 0,1 mol, harus kita bandingkan koefisiennya. 4. Karena yang ingin diketahui adalah mol reaksi dari aluminium, berarti koefisien aluminium per koefisien oksigen, si senyawa reaksi pembatas itu, dikali dengan mol mula-mula oksigen. Sekali lagi, kenapa mol mula atau mol awal dari oksigen? Karena oksigen inilah reaksi pembatasnya. Ya, nanti didapatkan mol reaksinya dengan perbandingan koefisien. Ya, kita cari sisanya. Kalau reaktan itu kita kurang mol mula-mula dan reaksinya, kalau produk itu kita jumlahkan. Ketemu deh mol sisanya berapa. Dari mol sisa reaksi ini bisa kita cari besaran zat atau keberadaan zat sesuai kasus yang diberikan. Ya. Kita langsung aja ya. Ya, ini yang sudah ada rangkumannya kalau kalian ingin baca-baca lagi. Ya. Sekarang kita coba kasus lainnya. Ya. Oke, mari kita lanjut ya. Logam magnesium dengan massa 3 gram, ya, jadi magnesiumnya 3 gram, direaksikan dengan larutan asam klorida yang mengandung HCl 40 gram. Ya. Nah, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ya. Tentukan senyawa yang merupakan reaksi pembatas, pertanyaannya, dan gas hidrogen yang dihasilkan yang diukur pada 27 derajat Celcius 1 atmosfer. Sebentar, di sini saya ganti ya hitungannya. Ini jadi 2,4 gram. HCl-nya menjadi 3,65 gram. Saya ganti ya. Hehehe. Jadi nggak usah yang angkanya susah dulu lah. Kita mengerti konsepnya dulu. Ya. Nah, lihat di sini ada dua zat yang kita campurkan. Lalu kita ingin tahu hasil reaksinya berapa. Ingat, kalau kita setiap melihat dua zat yang dicampurkan ini, nggak bisa sembarangan kita cari gas hidrogen ini, mencari molnya pakai perbandingan koefisien. Kita harus tahu sisa reaksinya berapa molnya. Dengan cara kita lihat jawaban dari yang soal pertama itu. Senyawa yang merupakan reaksi pembatas. Ya, berarti untuk menentukan reaksi pembatasnya, kita cari dulu mol dari magnesium. Molnya itu kan massa per massa molar. Massanya magnesium 2,4 gram. Massa molar kalau dilihat dari tabel SPU itu 24,31 ya, tapi kita taksir jadi 24 gram per mol. Ya, berarti ini jawabannya adalah 0,1 mol. Sekarang mol dari HCl
Sama ya massa rumusnya, karena yang diketahui gram berarti massa besarannya per massa molar. 3,05 gram per HCl itu MR-nya berapa? H itu 1, Cl itu 35,5, berarti 36,5. 36,5 gram per mol. Ya. Berarti 0,1 mol. Sekarang lihat. Bu, kok sama 0,1 mol? Reaksi pembatasnya jadi siapa? Ini belum beres ya, ini baru mau mula-mula dari reaksi. Untuk mencari reaksi pembatasnya kita bandingkan mol awal zat per koefisien zat. Ya, berarti untuk magnesium itu mol awalnya tadi 0,1, koefisiennya berapa? Nah, kita lihat di sini apakah udah setara belum? Belum ya. Di sini magnesiumnya 1, di sini magnesiumnya 1. Di sini kloridanya 1, di sini kloridanya 2. Berarti di sini kita kali 2. Di sini hidrogennya 2, di sini hidrogennya udah 2. Berarti apa tandanya? Sebelum kalian mengerjakan hitungan seperti ini, setarakan reaksinya terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kalau kalian udah asik hitung tuh, nggak ngerti ini tuh udah setara atau belum. Ya, semoga paham. Berarti 0,1 per 1 ya, karena koefisien magnesiumnya 1, 0,1 berarti hasil baginya. Kalau asam klorida 0,1 bagi 2. Oh, ternyata hasil 0,05. Berarti reaksi pembatasnya adalah senyawanya adalah HCl. Sekarang tentukan gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada 27 derajat Celcius 1 atmosfer. Ini pada keadaan standar atau keadaan ruang? Pada keadaan gas ideal ya, karena nggak termasuk 25 derajat Celcius, nggak termasuk 0 derajat Celcius. Ya, berarti ini harus pakai PV-nRT ya Bu ya. Nah, ingat-ingat konsep molnya. Tapi sebelum kita masuk sini, kita harus tentukan ya mol gas hidrogennya berapa. Dari mana? Bisakah Bu pakai perbandingan koefisien? Kan udah tahu HCl-nya berapa, 0,05. Kita udah tahu reaksi pembatasnya asam klorida. Langsung aja Bu cari perbandingan koefisien. Nggak bisa. Kita harus cari mol yang bereaksinya, sehingga tahu mol sisanya berapa, dan itulah mol gas hidrogennya. Berarti, saya tulis dulu. Jadi jangan lupa untuk menuliskan reaksi kimia untuk menentukan mol mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol yang bersisa. Mol mula-mula dari magnesium tadi 0,1 mol, mol mula-mula dari asam klorida juga 0,1 mol. Karena reaksi pembatasnya adalah asam klorida, berarti yang bereaksi adalah mol mula-mula dari asam klorida. Berarti mol yang bereaksi dari magnesium berapa? Koefisien yang ditanya, koefisien magnesium, karena kita ingin tahu mol yang bereaksi pada magnesium, per koefisien yang diketahui, yaitu mol reaksi yang diketahui. Dikali mol awal reaksi dari HCl, karena dialah reaksi pembatasnya. Berarti mol yang bereaksi adalah 0,05. Magnesium kloridanya, karena sama koefisiennya 1 ya, berarti koefisien yang ditanya 1, karena magnesium klorida yang kita cari tahu berapa mol bereaksinya, per mol yang diketahui mol reaksinya yaitu asam klorida dikali 0,1. Hasilnya 0,1 mol. Di sini ditulis ya molnya. Jangan sampai tidak ditulis. Ingat satuan. Lihat gas hidrogennya juga 0,1. Gas hidrogennya koefisiennya juga 1, berarti mol yang bereaksi juga 0,1
1, bukan 0,1 ya, 0,05 mol. Ini berarti salah magnesium kloridanya. Saya hapus supaya lebih rapi. Nah, kalau sudah, kita tentukan mol sisa reaksinya. Ingat kalau reaktan itu habis bereaksi berarti dikurang, kalau produk itu terbentuk berarti dijumlah. 0,1 dikurangin 0,05, 0,05 mol magnesiumnya bersisa. Asam kloridanya habis bereaksi karena dia bereaksi pembatas. Magnesium kloridanya terbentuk 0,05 mol. Gas hidrogennya juga terbentuk 0,05 mol. Berarti kita sudah tahu bagaimana mencari volume gas hidrogennya. Ya, pakai PVNRT. P-nya itu 1 atmosfer. Volume yang ditanya, molnya itu 0,05 mol. Pakai mol hasil reaksi dari gas hidrogen. Tetapan gas idealnya 0,082 liter atmosfer. Ya, Kelvin pangkat min 1, mol pangkat min 1 dikali, karena dia 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin. Ya, berarti volumenya, atmosfernya habis, molnya habis, 0,05. Ini mulai kalian ingat-ingat, tapi nggak harus wajib sih ya. Kalau 27 derajat Celcius kan sering keluar 27 derajat Celcius itu 24,6. Ya. Berarti ini berapa? 0,123 liter. Ya. Seperti itu. Berarti kita tahu gas hidrogen yang dihasilkan adalah 0,123 liter. Seperti ini perjalanannya. Mulai mencari reaksi pembatas, lalu mencari mol yang bereaksinya, lalu kita mencari mol sisanya, baru kita bisa cari gas hidrogennya berapa yang dihasilkan. Sekali lagi, saya kasih contoh lagi ya. Kalau misalkan ini yang bereaksi 2,7 gram. Oh, sorry, sebentar. Saya mikir dulu. Supaya kalian kalau ketemu soal seperti itu nggak bingung. Bentar ya. Atau reaksi yang lain aja ya. Saya punya reaksi pembakaran metana menghasilkan karbon dioksida dan air. Apakah sudah setara? Belum ya? Di sini C-nya udah, H-nya belum. Oksigennya juga belum. Di sini saya kali 2. Oke. Nah, kalau saya misalkan punya 16 gram 1,6 aja ya, 1,6 gram metana CH4 yang bereaksi ya. Dan saya punya 4,48 liter gas oksigen yang bereaksi ya. Saya ingin menentukan berapa volume CO2 pada keadaan STP. Ya, ingat, lihat di sini ada 2 campuran. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita cari dulu reaksi pembatasnya. Ya, siapa yang habis bereaksi, Bu? Nanti sisanya berapa? Ya.
Berarti kita cari dulu mol awalnya. Mol CH4 berarti massa per massa molar 1,6 gram per 16 gram per mol. Kenapa 16, Bu? C itu AR-nya 12, H itu 1, tapi dikali 4, jadi 16 ya. Berarti ini 0,1 mol. Dan kalau mol oksigen, ini kan yang diketahui volumenya ya. Tapi pada keadaan STP. Berarti kita nyarinya 22,4 liter per mol. Volumenya 4,48 liter, mol dikali 2,24 liter per mol. Molnya adalah 0, sorry, ini 2 ya jadinya. Wait. Oh, ini 2. Kenapa saya ini 2,24 sih? Benernya ini harusnya 0,2 jadinya. Salah nulis. 0,2 mol. Ya. Sekarang kita tentukan reaksi pembatasnya. Gimana menentukannya? Kita bandingkan mol awal zat per koefisien zat. Ya. Berarti untuk metana itu 0,1 bagi 1 hasil 0,1. Nah, untuk oksigen itu 0,2 dibagi koefisiennya 2, hasil 0,1 juga. Lah, Bu, ini kok sama dua-duanya hasil baginya? Berarti dua-duanya habis bereaksi. Ya. Tetap harus kita cari dengan stoikiometri reaksi mula-mula reaksi sisa. Ya. Mol mula-mulanya tadi 0,1 mol, mol mula-mula oksigennya 0,2 mol. Mol yang bereaksinya sesuai dengan mol mula-mula dari tiap zat. Kenapa? Karena dua-duanya merupakan reaksi pembatas. Ya, kalau ketemu soal seperti ini. Ingat, yang dimasukkan ke dalam mol reaksi bukan hasil pembagian mol awal zat per koefisien zat, tapi merupakan mol awal reaksinya. Ya. Nah, sekarang kalau saya menentukan mol yang bereaksi dari karbon dioksida gimana, Bu? Kita tentukan dari salah satu senyawa yang bereaksi saja ya, mau CH4 boleh, mau oksigen boleh. Tapi kita lihat di sini, untuk memudahkan karena di sini koefisiennya 1, berarti kita menggunakan saja mol awal reaksi dari metana. Ya. Kenapa? Karena hasil perbandingan koefisiennya nanti 1/1 dikali 0,1. Sama aja ya, 0,1 mol. Karena di sini 2, kita gunakan mol awal reaksi yang koefisiennya 2 senyawanya. Kenapa, Bu? Karena kalau kita cari dengan perbandingan koefisien 2/2 kali 0,1 mol, hasilnya sama aja. Bukan 0,1, ini 0,2 ya. Hasilnya sama aja, 0,2 mol. Ya, jadi bandingkan, lihat di sini, saya ulangi lagi sebelum kita cari berapa mol yang sisanya, mol sisa reaksinya. Aduh, jelek sekali itu. Sebentar, saya rapihkan. Masih nggak lurus, nggak apa-apa ya. Saya review dulu sebelum nyari mol sisanya. Lihat di sini untuk mencari reaksi pembatasnya. Perbandingan mol awal zat dan koefisien zatnya sama besarannya. Berarti dua-duanya habis bereaksi. Kalau yang tadi, lihat. Mol awal dari hasil bagi mol awal per koefisien zat dari magnesium dan asam klorida lebih kecil asam klorida. Berarti yang habis bereaksi hanya asam klorida.
Berarti semua mol yang bereaksi berpatokan pada asam klorida. Ya, jadi perbandingan koefisien yang diketahuinya adalah asam klorida karena dia reaksi pembatasnya. Tapi karena di soal ini ada 2 reaksi pembatasnya, jadi boleh kalian bandingkannya dengan salah satu. Kalau kata saya kasih tips untuk mempermudah perhitungan, cari saja yang koefisiennya sama. Otomatis nanti mol yang bereaksinya sama dengan mol awal dari senyawa tersebut. Berarti sisanya ini. Ingat kalau reaktan itu habis bereaksi berarti berkurang ya mol mula-mula dan mol reaksinya. Dan di sini habis. Mol karbon dioksidanya terbentuk 0,1 mol. Mol airnya terbentuk 0,2 mol. Berarti kita dapat tahu volume CO2-nya pada keadaan standar berapa. 0,1 mol dikali 22,4 liter per mol. Hasilnya adalah 2,24 liter. Ya. Bu, rumit ya? Sebenarnya enggak kalau kalian mempelajarinya step by step. Mulai dari reaksi pembatasnya dulu, baru cari siapa mol yang bereaksi, siapa mol sisanya. Baru cari sesuai dengan pertanyaan soalnya. Kalau ini volume karbon dioksida, berarti volume mol dari karbon dioksida kita ubah ke volume. Ya, biar lebih asoy, ya, biar lebih mantap, kita latihan. Semuanya ini adalah stoikiometri reaksi yang melibatkan reaksi pembatas. Kenapa? Karena bisa dilihat ada 2 zat yang dicampurkan. Jadi kalau kalian berpikir, oh ada 2 zat nih yang dicampurkan dalam reaksi ini, langsung harus cari reaksi pembatasnya siapa. Boleh pakai kalkulator, kayaknya saya buat soalnya angkanya susah. Kalau ini boleh pakai kalkulator ya. Ingat, massa atom relatif bisa dicari di sistem periodik unsur. Untuk nomor 3 ini, saya nggak beri persamaan reaksi kimia, tapi saya jabarkan dalam bentuk kalimat. Silakan kalian ubah ke dalam reaksi kimia. Jangan lupa setiap ketemu reaksi kimia ini pastikan udah setara atau belum. Jangan nafsu langsung ngitung massa per mR berapa, reaksi pembatas berapa. Padahal reaksi kimianya belum setara. Bisa ya? Silakan kumpulkan waktunya sampai jam 10. Ingat ini masih latihan, boleh bertanya. Sekian dan terima kasih.